Setelah itu si wanita tadi masuk ke dalam sebuah toilet dan dia mendapatkan sebuah serpihan kaca yang langsung diarahkannya ke tangannya untuk memotong nadinya, terus dia cabik-cabik tuh perutnya. Akhirnya perempuan itu meninggal dalam keadaan naas, Pak. Dan mereka langsung berkata, kalau aku dan juga anakku mati, kamu juga harus mati. Sebelum nonton videonya, saya sarankan untuk kalian menggunakan headset agar pengalaman video yang lebih menyenangkan, dan siapkan mental kalian. Halo brother and sister semuanya, welcome back again di channel gua Rahmat RMT ya Pak. Dan ya, kali ini kita akan bercerita tentang kisah horor lagi nih. Nah, dan buat kalian yang udah mampir, terima kasih banget. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya biar gue makin semangat gitu Pak. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama lagi ya. Seperti biasa, Zona Hitam Horror Story. Cerita ini berawal di daerah Purwodadi sekitar tahun 2012. Yang dimana cerita horor ini adalah pengalaman yang dialami oleh seseorang yang bernama Ibu Srini. Jadi ceritanya Ibu Srini ini sedang mengandung anak keempatnya. Dan juga ternyata Ibu Srini ini harus menjalankan operasi sesar. Singkat cerita nih, sampailah di mana Ibu Srini ingin melahirkan. Kemudian Ibu Srini ini berangkat bersama suami dan juga ibunya ke sebuah rumah sakit yang ada di Kediri. Jadi kita tidak menyebutkan nama rumah sakitnya ya, karena di rumah sakit inilah yang akan terjadi sebuah insiden yang akan kita ceritakan. Jadi setelah sampai di rumah sakit itu Pak, suaminya Ibu Srini ini tidak bisa berlama-lama, dikarenakan dia harus pulang karena ada 3 orang anaknya di rumah yang tidak ikut. Jadi ya suaminya ini pulang pergi gitu, karena harus ngurusin anaknya juga kan di rumah gitu Pak. Tetapi Ibu Srini di sini juga tidak sendiri, dia ditemanin sama kader desanya yang bernama Ibu Nur dan juga ibunya. Nah, singkat cerita nih, setelah beberapa hari, sampailah Ibu Srini pada pelaksanaan operasi sesarnya yang pada saat itu sekitaran jam 9 pagi. Alhamdulillah. Singkat cerita, Ibu Srini ini menjalani operasi sesar dan pada akhirnya alhamdulillah Ibu Srini ini dan juga si bayi selamat dalam persalinan tersebut. Setelah itu anaknya Ibu Srini ini Pak dimasukkan ke dalam sebuah ruangan inkubator yang ada di sana. Dan juga di sini Ibu Srini juga nggak bisa langsung pulang ke rumah, dikarenakan juga harus menstabilkan keadaannya dulu dan juga ya untuk mengembalikan staminanya lah gitu Pak. Setelah beberapa hari menginap di rumah sakit tersebut, akhirnya Ibu Srini ini sudah bisa dinyatakan untuk pulang. Dan pada hari itu, sekitar jam 9 pagi, Ibu Srini sudah bersiap-siap. Dan juga si Ibu Nur tadi, teman kader desanya, itu turun ke bawah untuk melakukan administrasi dan pembayaran. Dan juga di ruangan itu kan cuma ada Ibu Srini dan juga si ibunya tadi kan. Setelah merapikan barang-barang, Ibu Srini dan ibunya tadi juga ikut turun ke bawah untuk mengecek kondisi si bayi. Beberapa menit kemudian, akhirnya Ibu Srini sampai di ruangan inkubator tadi. Nah, tetapi ketika ingin melihat kondisi si bayi, ternyata di situ ada seorang perawat. Dia ngomong bahwasanya dia mau ngebersihin bayi ini dulu. Bu, ditunggu bentar ya, beberapa menit kami mau membersihkan adanya dulu. Ya udahlah, oke, kata Ibu Srini kan.
Terus keluarlah Ibu Srini ini sambil jalan-jalan dengan ibunya. Nah, kayaknya ibu mau kencing dulu. Nah, itu kebetulan ada toilet, Bu. Tapi pas saat itu nih, ibunya ini tiba-tiba mau kebelet pipis. Dan kebetulan banget di samping ruangan inkubator itu ada sebuah toilet, Pak. Nah, langsung aja kan ke situ si Ibu Srini sama ibunya tadi. Tetapi ketika ibunya ini mau masuk, Pak, ternyata ada seorang cleaning service yang sedang membersihkan toilet tersebut. Akhirnya Ibu Srini tadi mengurungkan niatnya untuk kencing di situ. Bu, kok nggak jadi, Bu? Ucap Bu Srini kan. Iya, itu lagi ada cleaning service. Ibu nggak enak, dia lagi kerja, kata ibunya. Oh ya udah, Bu, kita cari tempat lain aja, kata Ibu Srini. Pergilah mereka. Setelah beberapa saat mereka berjalan, terus mereka juga melewati sebuah lorong. Setelah melewati lorong tersebut, si Ibu Srini ngelihat di pojokan sana ada sebuah toilet. Setelah itu mereka sampai di sebuah toilet tersebut, dan di depan toilet itu ada sebuah kaca dan juga wastafel. Namun kaca di situ benar-benar kotor, Pak. Dan juga toiletnya tadi agak-agak berantakan, kayak sudah tidak terurus gitu, Pak. Masuklah kan si ibunya Srini tadi untuk buang air kecil di toilet itu. Dan Ibu Srini menunggu di luar sambil cuci-cuci tangan di wastafel tadi kan. Nah, iseng-iseng nih Ibu Srini ini sambil ngebersihin kacanya yang kotor tadi kan. Tapi tiba-tiba, Pak, Ibu Srini ini ngelihat ada seseorang di belakangnya gitu, Pak, yang lewat dengan sekelebat atau lewat dengan dengan jelas lah gitu, dengan sosoknya yang jelas. Ibu Srini itu melihat ada perempuan tua yang rambutnya itu udah putih dan dia dengan sosok yang agak mengerikan lah gitu. Akhirnya Ibu Srini ini langsung kan manggil ibunya gitu. Bu. Ayo Bu, cepat Bu. Kita keluar Bu, katanya. Ya udah kan si ibunya ini langsung keluar. Terus langsung ditanyain, "Kenapa, Nak?" "Ya nggak apa-apa Bu. Ayo Bu, kita ke ruangan bayi lagi," katanya. "Oh ya udahlah," gitu katanya kan. Setelah sampai dalam ruangan inkubator, kemudian Ibu Srini juga sudah membawa bayinya dan juga si suami sudah menunggu di mobil. Tapi saat itu Ibu Srini kembali lagi nih sama Ibu Nur ke atas untuk mengecek apakah ada barang yang tertinggal atau tidak. Setelah itu naik lagi mereka tuh, bawa-bawa barang kan sambil ngecek-cek juga. Dan juga mereka kembali turun ke bawah. Nah, ketika di lift nih, Pak, Ibu Srini ini mendengar seperti ada orang yang memanggilnya gitu. Ibu Srini. Terus ada suara nih, "Srini, Mbak Srini." Srininya ini langsung noleh ke arah Bu Nur. "Ibu Nur manggil aku ya?" Enggak ada manggil. Kok tadi kayak suara Ibu Nur ya? Dan dia mendengar suara yang kayak umuran Ibu Nur lah, masih muda 20-an gitu, Pak. Ya udahlah, mungkin kepala aku lagi pusing gitu, kata Ibu Srini. Setelah dibawa, Ibu Srini langsung masuk ke dalam mobil dan mereka pun langsung pulang. Dalam perjalanan pulang, si suaminya Ibu Srini ini tiba-tiba berhenti di sebuah warung untuk membeli sebuah es tebu. Karena cuaca pada saat itu mungkin panas gitu, Pak. Ketika berhenti di warung itu, Ibu Srini ini kan keadaannya udah capek gitu, tidur dalam mobil. Tiba-tiba dia dengar lagi nih suara, Mbak Srini, gitu kan. Dan dia kaget, Pak. "Ibu manggil aku ya, Bu?" "Enggak ada," kata ibunya. "Kok tadi aku dengar suara kayak suara orang tua, kayak suara ibu gitu loh," katanya. "Enggak ada, ibu cuma diam loh dari tadi," kata ibunya. Yang pertama tadi kan Srini dengarnya suara umur 20-an kan, anak muda. Yang kedua ini dia dengar suara kayak suara orang tua gitu, udah lansia gitu, Pak. "Ya udahlah," kata Srini, "mungkin aku lagi kecapean gitu." Terus akhirnya mereka melanjutkan perjalanan pulang. Setelah itu mereka sampai di rumah sekitaran jam 5 sore. Dan dikarenakan mungkin saat itu Bu Srini masih lelah
dan juga capek. Akhirnya setelah masuk ke rumah, dia langsung membaringkan dirinya untuk istirahat lagi. Stop dulu nih Pak. Buat kalian yang punya cerita horor dan mau dibagikan kepada penonton, bisa banget nih kirim ke email aku atau juga bisa DM di Instagram aku ya Pak. Lanjut. Tetapi emang pada saat itu kan udah sore banget, udah syuruk lah. Dan Ibu Sri ini nggak pernah tuh tidur jam-jam segitu. Kemudian Ibu Sri ini teringat gitu. Oh iya, tadi kan aku belum masak air, nanti kalau mau minum kan susah. Akhirnya dia bangun dan menuju ke dapur. Dibukalah pintunya, kemudian dituang airnya dan juga kompornya dihidupin gitu Pak. Pada saat itu, Ibu Srini ini lagi-lagi mendengar suara seseorang gitu. Srini, Bu Srini. Terus Bu Srini ini mikir, kayak suara ya. Kayak suara saudaraku gitu katanya. Dan di sini Ibu Srini mengira itu adalah suara saudaranya Pak. Langsunglah si Ibu Srini ke ruang tamu gitu. Dan di ruang tamu itu ada si suami dan juga anaknya yang sedang bermain. Ditanyain lah, Pak, si Siti tadi mampir ke sini ya? Kata si Ibu Srini ini kan. Nggak ada Bu. Aku di sini juga sama anak-anak doang kok. Dan nggak ada tamu yang masuk ke sini. Ya termasuk si Siti nggak ada ke sini Bu. Oh, kok aku tadi dengar kayak suara Siti ya? Ini kenapa ya aku dari tadi ya, kata Ibu Srini. Mungkin ya karena lagi-lagi si Ibu Srini ini mikir itu efek samping daripada capeknya aja gitu kan. Terus gak dihiraukan lah suara itu. Setelah itu, si Ibu Srini ini kemudian kembali ke kamarnya untuk melakukan istirahat. Tak lama setelah istirahat, si Ibu Srini kemudian sadar, oh tadi kan airnya belum diangkat tuh. Kembalilah si Ibu Srini ini ke dapur. Ketika Ibu Srini ini ingin menuangkan air ke dalam termosnya, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang gitu. Srini gitu. Kemudian Bu Srini membalikan badannya, dan tak lama setelah itu dia melihat dari pojokan sana tuh datang seseorang wanita tua dengan rambut acak-acakan dan juga mata melotot yang sedang menatap dia. Di situ Ibu Srini benar-benar kaget dan cuma bisa terdiam. Pokoknya nggak habis pikir gitu Pak ngelihat hal gituan. Nah, tak lama setelah itu muncul lagi nih seorang wanita muda yang umurnya sekitar 20 tahunan atau 25 tahunan lah gitu. Terus dia juga datang menghampiri si ibu-ibu tadi sambil menatap Srini dengan tatapan yang tajam Pak. Dan si Srini ini nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia lemparkanlah tuh termos ke arah wanita tadi. Dan dia kemudian langsung lari ke ruang tamu untuk menyamperin si suaminya. Ah, gitu kan dia teriak. Bu, ibu kenapa? Kata suaminya. Terus ibunya juga datang. Iya, kamu kenapa nih Srini? Terus diceritain lah sama si Srini ini kan. Aku tadi ngeliat ini Bu. Kayaknya aku diikutin dari rumah sakit tadi deh Bu. Oh gitu ya, kata si ibunya. Mending kamu besok ke tempat si nenek aja. Kebetulan nenek juga tahu kan hal-hal yang seperti itu. Kebetulan juga neneknya Ibu Srini ini adalah orang yang paham tentang hal-hal seperti itu Pak. Berangkatlah mereka pada keesokan harinya ke tempat nenek. Kemudian mereka ngetuk pintu, tuk. Keluarlah si nenek itu Pak. Tumben kesini, kata neneknya. Terus diceritain lah sama suaminya tadi kan. Iya Nek, ini si Srini ini dia diikutin orang dari rumah sakit tadi setelah lahiran. Terus si neneknya ini kayak ngejenguk orang gitu kan. Oh, pantes aja orang mukanya serem kayak gitu, kata neneknya. Terus mereka ini langsung lihat ke belakang gitu. Duh Nek, jangan nakut-nakutin deh, kata mereka gitu kan. Enggak nakut-nakutin, orang mukanya kayak gitu, kata nenek kan. Kemudian si nenek ini mempersilahkan mereka untuk masuk. Ya masuk Nak, dia gak akan berani masuk kok, kata neneknya. Nah Pak, jadi sifat nenek yang positif yang bisa kita ambil, nenek ini merupakan seseorang yang rutin melakukan kegiatan sholat tahajud. Dan dia juga sering ngebantuin orang-orang yang minta pertolongan. Dan sebelum memberikan pertolongan, si nenek ini biasanya sholat 2 rakaat, kemudian barulah dia menolong orang lain gitu. Nah, kamu tunggu di sini dulu ya.
Nenek mau sholat dulu, kata neneknya. Oh iya nek, nggak apa-apa nek, kata si suaminya tadi kan. Setelah sholat, si nenek ini tadi ngebawa sebotol air dan juga ngasih kepada suaminya tadi. Ini nenek ada air, nanti airnya untuk diminum ya, dan separohnya lagi untuk dimandikan. Sekalian ketika minum, kamu baca-baca aja tuh apa yang kamu ingat, yang apa yang kamu hafal lah gitu pak. Oh iya nek, makasih ya nek gitu. Dan akhirnya mereka berdua pulang. Setelah sampai di rumah, akhirnya mereka ngelakuin hal yang telah diperintahkan oleh neneknya tadi. Setelah itu Ibu Sri kemudian minum air tersebut dan membaca beberapa ayat yang dia hafal, dan sisanya lagi separohnya digunakan untuk dia mandi. Nah setelah itu pak, si Rini ini agak merasa tenang tuh, walaupun sesekali dia ngelihat ke pojok-pojok rumah karena masih trauma gitu pak sama kejadian yang tadi. Nah dan pada malam hari itu Ibu Srini ini agak sedikit tenang tuh, dan dia juga sudah bisa tidur. Tetapi ketika dia tidur, dia bermimpi tuh pak. Dia bermimpi berada di sebuah rumah sakit tempat dia melahirkan tadi. Kemudian dia berjalan menuju lorong dan juga sampai di sebuah toilet yang mana ibunya tadi buang air di situ. Sebelum sampai di sebuah toilet tersebut, ketika masih menuju ke toilet tersebut kan, tiba-tiba dia ngelihat sesosok wanita tua tadi. Dan tak lama setelah itu, ada juga sesosok wanita muda sekitar umur 20-25 tahunan pak. Ya yang sesosok yang dia lihat tadi loh pak. Dan akhirnya di sini Bu Srini itu bisa menyimpulkan bahwasanya dua orang ini adalah ibu dan anak. Di situ mereka seakan-akan kayak nunjukin sesuatu nih kepada Srini. Mereka kayak berdialog gitu. Yang dimana pada saat itu si anak ini pengen ngugurin kandungannya gitu. Tetapi si ibu ini tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Nak, jangan nak, kata ibunya. Enggak bu, aku ingin gugurin kandungan ini. Orang bapaknya aja nggak nerima kok, kata si anak tadi kan. Pokoknya jangan, kamu harus melahirkan, kata ibunya. Enggak bu, aku nggak mau. Dan di situ mereka seakan-akan tidak melihat kehadiran sosok Srini. Ya kayak seolah-olah Srini itu melihat sebuah drama gitu pak. Ya kan mereka terus berdebat tuh. Pokoknya kamu nggak boleh gugurin kandungan itu, kata si ibu. Nggak bu, kalau ibu nggak mau, aku bakal mati sama si bayi ini, katanya. Setelah itu si wanita tadi masuk ke dalam sebuah toilet dan dia mendapatkan sebuah serpihan kaca yang langsung diarahkannya ke tangannya untuk memotong nadinya. Terus dia cabik-cabik tuh perutnya. Akhirnya perempuan itu meninggal dalam keadaan naas pak. Ibunya yang melihat hal seperti itu bener-bener histeris dan kaget banget pak. Asli nggak kebayangkan gitu pak. Ibunya ini bener-bener depresi dan bener-bener sakit hati banget ngeliat kelakuan anaknya. Kemudian si ibunya ini melihat keadaan sekitar dan dia menemukan sebuah racun serangga. Kemudian si ibu ini pun meminum racun serangga itu pak. Dan akhirnya si ibu ini pun mati mengenaskan dengan racun tersebut. Rini yang menyaksikan hal tersebut benar-benar terpukul dan benar-benar merasa kaget banget gitu pak. Telah melihat hal yang tidak diduga di depan matanya gitu. Setelah itu si Rini ini pun mundur untuk menjauhin mereka. Dan tak lama setelah itu pak, si wanita tua tadi kemudian bangkit dengan mulut masih berlumuran busa. Dan tak lama setelah itu, si wanita yang mati tadi juga bangkit kembali dan menatap ke arah Srini. Dan mereka langsung berkata, kalau aku dan juga anakku mati, kamu juga harus mati. Aku salah apa bu, kata Srini. Aku nggak tahu, aku nggak ngapa-ngapain. Pokoknya nggak mau tahu. Kalau aku dan anakku mati, kamu juga harus mati. Si Srini ini benar-benar ketakutan banget di situ. Tapi beruntungnya pak, si neneknya Srini ini datang di situ pak. Terus neneknya Srini ini bilang, kamu kalau mau ganggu cucuku, akan kubakar kalian sampai jadi abu. Kalau kalian berani, habis kalian.
Dan akhirnya ekspresi wajah mengerikan mereka tadi berubah menjadi wajah yang ketakutan gitu. "Ayo kalau berani," kata neneknya, "ayo sini." Dan pada saat itu dua orang ini kemudian mundur dan menghilang. Dan setelah itu si Serini kemudian terbangun. Keesokan harinya si Serini kemudian menceritakan hal itu kepada suami dan juga ibunya. Dan setelah itu akhirnya Bu Serini tidak lagi diganggu dan dia menjalani hari-hari normal pada umumnya. Namun kejadian tersebut masih saja membuat Bu Serini ini sedikit trauma. Ketika dia ke rumah sakit, dia pasti teringat tentang kejadian insiden yang dialaminya. Nah, mungkin ceritanya sampai sini dulu ya. Dan ya, seperti biasa aku meminta maaf karena dalam sebuah cerita mungkin saja ada yang tertambah atau terkurangi. Jadi cerita ini juga bukan dari aku dan juga kevalitan dan kebenarannya juga tidak bisa aku pastikan. Maka dari itu, aku mohon maaf banget jika ada salah penuturan kata ataupun ada hal yang tidak menyenangkan, dan juga jangan lupa untuk nonton di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится.